Dewan Politik Indonesia di episode yang paling daging yang akan kita bahas di episode hari Rabu ini. Terkejut ya, episode kali ini banyak sekali. Maksudnya episode di hari Rabu ini banyak sekali episode ya, kita lebih dari 5 episode loh. Ya jadi luar biasa sekali. Masih ada Mas Haryo, ada juga Pak Levi dan juga ada Firzi Idris di sini. Kita akan berbicara tentang sepertinya generasi pelatih kembali sudah harus memakan generasi. Ya, terlihat hanya Ancelotti yang kelihatannya masih ger, tapi itu pun juga sudah banyak yang mempertanyakan taktikalnya dan lain sebagainya. Ada generasi Simeone dan kawan-kawan, tapi kemudian juga muncul lagi generasi Xavi dan kawan-kawan. Terakhir kemarin si Zari sama siapa tuh? Benitez juga sudah ya kayaknya udah inilah ilmunya ya. Mourinho juga belum dapat klub gitu. What do you guys think? Apakah memang ini juga kena yang namanya disrupsi? Mereka nggak salah apa-apa, tapi memang keadaan dunianya yang sudah membuat mereka jadi seperti usang gitu loh. Itulah disrupsi. Kalian bisa baca di buku Renald Kasali ya. Disrupsi itu. Gitu loh. Silakan. Yes, kalau kita lihat Sarri itu dan Mourinho di Roma, Sarri Lazio dan Mourinho di Roma masalahnya sama ya. Mereka kehilangan kendali ininya, ruang gantinya. Ya. Si Sarri itu udah berapa minggu ini dia sebenarnya udah merencanakan cabut, diperparah oleh hubungan dia yang buruk dengan Lotito dan juga ketika dia kehilangan ruang ganti. Dan Mourinho kita lihat begitu dia pergi langsung para pemain Roma tuh kayak ngecun banget dengan De Rossi. Iya. Apa yang terjadi dengan Roma ini katanya ingin diikuti oleh Lazio. Lazio kalau kata Sport Mediaset Signori. Enggak, Miroslav Klose. Signori. Bisa juga sih. Udah tua juga. Veron anjir. Udah beda lagi nih generasinya. Ini Klose ini masih kesinian dikit, Mas. Tahu lah kalau standarnya ini aja. Katanya Miroslav Klose yang dikatakan Sport Mediaset sebagai political decision, bahwa itu decision yang menyenangkan basis fans. Oh, fans karena Lazio suka Klose. Ketimbang Sarri ya gayanya ya. Karena mereka mungkin masih ngingat bagaimana dia main, bagaimana dia membela klub, sama kayak apa yang dilakukan De Rossi di Roma. Mungkin itu yang dilakukan, tapi kalau kita lihat di Italia seperti itu. Sementara di Inggris ya, kalau pembandingnya emang udah lama lagi ya, si Roy Hodgson bahkan. Roy Hodgson juga udah pergi, penggantinya juga muda, energik, si Glasner. Pelatih yang membawa Frankfurt yang juara Liga Eropa. Pelatih yang punya pengalaman juga, dan ya kalau kita bandingin umurnya si Roy Hodgson kan emang udah tua banget. Bahkan David Beckham baru 1 tahun ketika dia pertama melatih di dunia kepelatihan, dan energi baru itu tentu yang dibutuhkan di dunia sekarang ini. Tapi apakah setuju lo, Pak Levi, bahwa sepak bola modern yang bikin jadinya pelatih-pelatih senior ini seakan-akan jadi kayak miskin taktik gitu? Setuju banget, karena contoh pelatih kayak nama-nama Benitez, lu setuju? Mourinho. Setuju gue. Tahan dulu alasan setuju lu. Nah, Mas Aryo, lu melihat fenomena ini gimana, Mas Aryo? Tahan dulu ya, karena orang akan menunggu-nunggu nih alasan lu nih. Gue malah kasih lu nih ruang untuk makanan utama orang. So you better be good ya. Oke. Tapi nggak melulu pelatih muda itu otomatis lebih bagus, nggak juga sih. Maksudnya lu jangan pakai sentimen usia kita juga nih, Mas ya. Ini kita objektif kan. Iya, maksudnya pelatih muda oke, itu kan comes and go juga. Maksudnya ketika Nagelsmann masuk, Thomas Tuchel masuk, masa edarnya seperti apa sih on topnya gitu. Mereka ketika ini. Tuchel di Munchen pun sekarang udah keteteran gitu. Maksudnya nggak bisa menunjukkan bahwa bahkan pemain pun udah nggak terima metode dia. Tuchel loh, yang tadinya dibilang brilian banget dari sisi strategi, dari sisi segala macam lah, man management segala macam, terbukti nggak juga. Pemain-pemain menolak dia juga. Joshua Kimmich, Thomas Müller bahkan mengatakan bahwa gue udah nggak nyaman dengan metode dia gitu. Artinya ini pemain breed of coach yang baru juga kan sebetulnya. Jadi bukan jaminan juga. Lalu balik lagi ke Ancelotti. Pelatih kan bangkotan juga kan jatuhnya. Tapi kok masih bisa kok bertanding di level tertinggi sepak bola, tidak hanya di Spanyol, di Eropanya pun dia masih bisa nunjukin itu. Jadi memang gue lebih melihat individunya sih, bukan generasinya, bukan usianya, tapi individu dia dari sisi how he can handle the dressing room. Kayaknya itu yang lebih penting sekarang. Sama adaptive to change juga nggak sih? Maksudnya kayak dia juga harus kalau bisa. adaptif kan yang tua-tua juga bisa adaptif. Iya, makanya maksud gue itu juga. Mereka juga harus bisa tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin udah berbeda gitu loh. Secara mentalnya pemain, secara teknologinya mungkin kayak gitu kali ya. Tapi pokoknya lo lebih ke
personalnya, Iya. bukan lebih ke usianya Bukan ya. usia. Nah lo sekarang ditunggu-tunggu nih sama Jebret Tim nih. Nah, kenapa lo bisa Pressure bilang lo setuju dengan Setuju. headline-nya Abrar ini? Karena dari segi taktik ya, ini kan pelatih sebenarnya pada punya taktik juga sebenarnya. Biasanya taktiknya 4-4-2, 4-2-3-1, itu kan Benitez, Mourinho, biasanya punya itu juga sebenarnya. Tapi kenapa itu nggak bisa sustain cara penampilan mereka? Karena kalau gue lihat, kalau gue bandingin sama Klopp, sama Pep, atau bahkan Arteta deh, itu cara penerapan taktikal itu detailnya udah by detail banget. Bahkan kalau Pep Guardiola udah membagi lapangan bukan lagi sebagai 2 sisi, tapi udah berapa sisi tuh. Banyak banget dia bagi kotak-kotak kecil segala macam, yang mana pelatih-pelatih senior yang udah termakan usia itu bagi gue nggak nerapin hal seperti itu. Mereka yang penting cara menang seperti apa, dan itu mereka ngelakuin itu. Dan ditambah standar untuk menjadi juara liga, khususnya Liga Inggris, menurut gue udah terlalu tinggi banget bang. Dulu eranya Ferguson, gue harus bandingin sama era Ferguson, itu kan juara maksimal paling berapa sih? 80 poin, 79 poin, that's enough untuk jadi juara gitu. Tapi sejak ada kedatangan era Pep Guardiola, eranya Jurgen Klopp, kita tahu sendiri jumlah standar poin yang dibutuhkan untuk jadi juara berapa? Minimal 90 poin. Which is Ferguson finish cuma berapa kali, di bawah 3 kali bahkan bisa finish di peringkat dengan poin sebanyak itu. Jadi menurut gue secara standar dan juga secara penerapan taktik itu menurut gue udah kadaluarsa juga, mereka udah nggak bisa nerapin taktikalnya sedetail itu, di mana masing-masing pemain punya peran. Dan mungkin gue punya ide soal pelatih-pelatih tua ini nextnya harus gimana, gue sih open, dan gue mengharapkan mereka apa nggak kepikiran tuh jadi asisten pelatih aja dulu. Mereka kan nggak harus selalu jadi orang nomor 1 terus di klub. Kenapa Kayak mereka nggak McLaren. jadi? Iya, mereka sama turun Ten jadi Hag. asisten segala macam yang tadinya jadi pelatih, tapi karena udah obsolete, udah kadaluarsa, menurut gue nggak ada salahnya mereka jadi asisten pelatih dan mereka nawarin pengalaman mereka. Gimana gitu. caranya dia jadi asisten pelatih sementara mereka dulu instruktur pelatihnya yang sekarang gitu Gue loh. bingung juga, Jal. Itu bisa terjadi gua. Lu tahu nggak sih jenjang orang jadi pelatih tuh? Kalau lo bicara McLaren kan, ya dia kan levelnya di mana gitu McLaren. Dia kan. tahu levelnya di mana. Iya, dia sadar level dia mungkin di situ. Yes. Untuk mantan pelatih oke. Middlesbrough sempat juara di AS Alkmaar kalau nggak salah. Twente Dia apa Alkmaar di ya? Inggris kan Iya. pas jadi timnas Inggris di kan Jerman, berantakan di banget. Belanda dia pernah juara di situ. Tapi setelahnya apa yang bisa ditawarkan? Tapi- Gitu loh. Mungkin dia sadar di posisi itu, makanya dia mau jadi asisten pelatih. Cuman ya kayak Nggak semua orang bisa kayak Brian gitu. Kidd yang sempat, Carlos Queiroz yang sempat jadi asisten. Tapi kan kalau lo levelnya di level pelatih udah papan atas, ya kayak Mourinho gitu, kayak Sarri, ya masa iya mereka jadi asisten? Tapi menurut gue sih nggak masuk menurut gue akal. begini ya, dimana gue based on evidence saja, berdasarkan bukti-bukti pelatih kayak si Mourinho, pelatih kayak Benitez yang udah CV-nya juara champion, mereka sampai rela-rela harus ngelatih tim yang standarnya bukan standar mereka sebenarnya. Celta Vigo dipilih sama Benitez waktu itu, bahkan Benitez pindah ke Newcastle ketika Newcastle on the brink of degradation waktu itu kan, dia datang ketika Newcastle udah Tapi di dia ujung nyelamatin tanduk kan? banget. Dia Enggak, tersingkir dia bahkan. degradasi. Degradasi Bukan tapi dia- abis Tapi itu dia nggak promosi. gara-gara McLaren Itu go kan on Bukan habis Pardu terus dia. enggak. Dia degradasi. Habis Pardu dia kan? Dia degradasi. iya dia degradasi gara-gara McLaren kelamaan dipertahanin. Telat jadinya, telat. telat. Dia sukanya Ferrari sih. Gak suka McLaren loh. Jadi Ada mungkin Porsche di bawah tuh. Ada siapa? F1 Hebat banget tuh. mungkin itu bisa jadi indikasi, bahkan pelatih senior itu pun nyadar dia ada pembuktian yang harus gue lakuin dengan cara gue pindah dulu deh ke tim yang kesannya tim yang di bawah standar CV-nya dia lah. Itu menurut gue salah satu indikasi. Tapi kalau lo dia pengen hati-hati lo ngebuktiin. ngomong begini Jal, karena sekarang nih misalnya pelatih-pelatih nonton nih, pelatih Indonesia aja. Itu sesuatu yang lo tahu nggak sih, dapat sertifikat dan juga license Sulit. pelatih itu Sulit pasti. nggak seperti yang lu bayangkan bahwa pelatih yang level usia sekarang tuh nggak ngerti detailnya. Itu semua kan ada dalam modul. Pasti ada, Itu dan- semua kan ada dalam metode kepelatihan. Makanya ada lisensi Asia, lisensi UEFA, lisensi FIFA. Gitu. Artinya mereka mau tentang itunya, menurut gua mereka semua tahu. Yes. Tapi bagaimana pengaplikasian Atau saat di mungkin lapangan? bukan jadi asisten Terus ada pelatih. faktor-faktor lain, misalnya ketika lo bilang 80 kecepatan, banyaknya pertandingan, mungkin kalau udah level usia tuh udah jantungan, mungkin udah nggak ini, itu mungkin yang berbeda di situ. Tapi kalau gua nggak setuju dengan lu bilang itunya berbeda, detail apa itu mah semua ada instruktur kepelatihannya. Emang dan gue Dan ada asisten yang ngejar masih itu pun- masukkan ke mereka Iya, juga. gitu. ngejar itu pun sulit. Tapi ya menurut gue mereka kalau mau coba hal baru, bagi gue nggak cuma jadi asisten pelatih, ada beberapa cara. Mungkin kayak Arsene Wenger selesai ngelatih kan dia lebih fokus ke soal Lu mau tahu jawabannya nggak? yang mana. Jadi apa mereka harusnya? Cocoknya apa tuh? Nanti gua kasih tahu. Ya, gua tanya Virsi dulu karena Virsi dari tadi juga. Enggak. Iya gua mau lagi ini mencoba menerima sudut Ya karena pandangnya dia. susah dicerna kan omongan dia tadi kan. Makanya lu kayak berusaha untuk kayak, susah banget telennya nih gitu. Apa? Ya?
Iya bukan, lo kalau melihat obrolan Mas Aryo sama si Iya, Palevi. iya seharusnya next stepnya pelatih itu kan seharusnya kalau lebih senior lagi tingkatnya dirtek ya. Iya, technical Di- director technical atau director. itu klub apa namanya? Eh, Di manajemen klub. Jangan-jangan CEO nanti lama-lama jadi ambasador gitu ya. Enggak, kalau- maksudnya di Iya. presiden klub kayak Rummenigge gitu. Iya, influence-nya levelnya naik kalau ke atas itu. Sebenarnya emang bukan hanya usia, karena kita lihat juga ada mungkin 1-2 generasi pelatih yang gatot juga ya. Kayak kita lihat Frank de Boer. Deputi Menpora. Namanya. Nah, itu dulu ya. Oh, Berapa kali juga sering ketemu itu apa. Si Frank de Boer, si Patrick Vieira lah kita coba di Liga Inggris sama Crystal Palace pun gagal. Mungkin anak-anak asuhnya Sir Alex juga nggak ada yang jadi pelatih bagus. Itu ya. satu-satunya gue baca buku leadershipnya Ferguson ya. Tapi ternyata dia untuk gimana, kemudian melahirkan pelatih lain tuh ternyata dia enggak. One man show aja dia. Iya ternyata. Iya loh. Iya karena mereka cuma ngikutin aja, nggak diajarin ngikutin karena lu harus gini gitu karena Ibaratnya dia alasan tuh ngikutin. kalau gereja tuh Iya. yang khotbah tuh dia doang, dia nggak bisa melahirkan yang khotbah Iya. lain untuk akhirnya juga banyak yang denger gitu. Bener. Dan sekarang kita lihat pesaing gelar juara adalah Arteta yang notabene belajar dari Pep. Berarti Langsung. Pep dalam hal regenerasi Iya, lebih jauh. oke. Secara influence juga. Karena ya Pep belajar dari Cruyff ya. Cruyff juga dari Sir Bobby Robson juga ya dari area itu mungkin. Siapa yang belajar dari Roy Hudson berarti? Cucunya siapa nih cucunya sekarang? Siapa Roy? Ada ya. Klubnya banyak banget. Inter Inter Milan aja, iya. ada. Timnas Swiss. Harry ada, Redknapp juga Liverpool. banyak nggak anak-anak yang sukses ya? Banyak. Oh, Frank Lampard juga gagal. Itu Iya. maksudnya pelatih-pelatih yang legenda. Steven Gerrard lah paling gampang. Itu jadi bukan karena mereka muda terus dilihat sebagai idola dari ruang ganti terus otomatis bakal berhasil juga ternyata. Kalau Mas Enggak Aryo juga kayak gitu. sama seperti lu tapi lebih kepada individualnya kan. Kalau lu lebih kepada apa? Iya Kalau karena bukan usia? itu tadi ya karena benar sebenarnya intinya adalah the relationship antara pelatih dan ruang ganti itu yang penting karena itu yang Mourinho hilang, itu yang Sarri hilang dan di banyak kesempatan lain Andre Villas-Boas misalnya dulu dibuang sama Chelsea gara-gara dia nggak bisa megang ruang ganti. Itu yang Ya mungkin kalau ruang ganti bisa berpengaruh juga sama usia si misalnya namanya orang tua dulu. Lu nggak boleh tatoan. Pemain sekarang udah boleh, gua nggak ngaruh permainan gua tatoan apa lu? Itu kan juga bisa. ya dulu Beckham rambut mohawk aja dia harus Ya kan, ngikutin maksud gua dari bisa Sir juga ruang Alex. ganti hubungannya lebih ke situ. Maksud gua ya makanya bukan murni taktikal. Bagaimana Iya, iya. menggunakan ruang ganti itu kan sekarang kita juga ada ya. Nanti kalian lihat di Jebret Talks ya. Yang penting tuh kata pembicara kita tuh komunikasinya. Ya, Nah bisa jadi kan di komunikasinya, komunikasi Gen Z, komunikasi milenial beda sama komunikasi Meganthropus erectus, misalnya kan kayak gitu kan, ya kan. Tapi kurang lebih, lu berarti sepakat lah sama Mas Aryo. Mas Aryo ya bahwa kembali lagi lebih kepada orangnya, Individu. lebih kepada individunya gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalian lebih pro ke Mas Aryo dan Firzi yang memang dulu dikatakan mereka apa namanya brother from different mother ya, atau memang kalian lebih ke Palevi yang mungkin mewakili kalian dari sisi generasi kalian yang Gen Z yang apa. Mau tahu jawaban saya? Siapa tuh? Mau tahu jawaban saya? Mau, Bang. Dia cocoknya di mana? Kamu udah nonton Kung Fu Panda belum? Yang baru. Yang baru? Belum. Harus nonton. Yang Di, keempat. di situ lu akan menemukan jawabannya. Kenapa dia dibilang sudah tidak perlu lagi menjadi pendekar naga. Tapi dia harus memberikan tongkatnya kepada orang satunya dan dia menjadi apa ada di situ. Saksikan Kung Fu Panda di bioskop-bioskop terdekat. Kayak itu Saksikan. dong, kayak Cars terakhir juga gitu dong. Iya. Iya, Betul. bukan. Nggak ngerti gue itu. Ya. Pokoknya nonton Kung Fu Panda itu ada jawabannya. Siap. Karena berarti udah usia-usia yang tadi tuh udah wisdom.